adik-adik. Hari ini Kak Lili ditemani dengan Kak Aan. Halo adik-adik, shalom. Hari ini Kak Aan, kita mestinya mengucap syukur loh ya. Iya dong, ya. harus Bu Lili. Kenapa Kak Aan kok mengucap syukur hari ini? Kak Karena Aan? Tuhan Yesus baik. Baik ya, Tuhan sudah kasih kita kesehatan. Bisa Terus bangun apa? pagi, Bisa mau ngikuti ibadah online. Oke, ya. Mari adik-adik kita mau memuji Tuhan dengan Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita mengatakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, sekali lagi kita ucapkan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Tuhan, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar anak-anakmu ini akan mengadakan ibadah online. Kiranya Tuhan berkati baik yang di sini maupun yang mendengarkan firman dan melihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom. Apakah adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Belum ya? Oh, ada yang belum mungkin ya? Siap dong Bu Lili, Siap harus ya? semangat Bu Lili. Harus ya. Mungkin ada yang belum makan Kak. Gimana? Harus semangat ya adik-adik. Oh iya. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan hari ini kurasa bahagia. Tangannya mana? Tangan dulu adik. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Amin, 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 haleluya. Kaan, capek ya Kaan sudah. Ya. Kaan sampai semangatnya Bagaimana berkeringat adik-adik? ini. Oh ini Kaan sampai sudah keringetan adik-adik. Apa adik-adik juga sudah keringetan juga adik-adik ya? Harus semangat adik-adik. Oh gitu ya. Sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan apa Kaan? Roh Kudus yang manis. Adik-adik, kita kalau tanpa Roh Kudus adik-adik, kita enggak apa ya adik-adik, kita enggak ada artinya apa-apa loh adik-adik, benar enggak Kaan? Iya Bu Lili, soalnya Roh Kudus yang menuntun kita toh Bu Lili. Untuk mengerti firman ya. Iya betul Bu Lili. Mari kita adik-adik mau memujikan Tuhan, Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku, buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti siapa adik-adik? Seperti Yesus ya. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku Tuhan, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. sekali lagi katakan Roh Kudus yang manis, Roh adik-adik. Kudus yang manis, tolong aku ya Tuhan menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tutup mata adik-adik. Kita mau berdoa adik-adik, lipat tangannya adik-adik. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Engkau sudah pimpin kami dari awal hingga akhir untuk memuji Engkau ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus seperti pujian ini. Tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Oh Tuhan tolong adik-adik ya Tuhan yang ada di rumah. Tuhan jamah, Tuhan urapi supaya mengerti akan firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom, senang sekali pagi hari ini Kak Oli bisa bertemu kembali dengan adik-adik ya. Sekarang adik-adik sudah siap enggak dengar firman Tuhan? Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini ya. Adik-adik semua sudah ambil Alkitabnya? Pasti sudah ya adik-adik. Hari ini kita mau belajar tentang apa adik-adik? Setia sampai akhir. Apa adik-adik setia sampai akhir itu ya? Setia sampai Tuhan memanggil kita ya adik-adik. Setia itu apa adik-adik? Setia itu berpegang teguh. Misalnya apa? Janji ya, terus apalagi pendirian ya adik-adik ya. Jadi kalau sudah janji sama orang harus ditepati. Patuh, misalnya apa? Patuh sama pimpinan, sama guru, sama orang tua, ya. Terus taat juga sama, taat sama pimpinan dan taat dengan aturan. Biasanya kita di sekolah ada peraturan tidak boleh datang terlambat. Ya, adik-adik juga tidak boleh datang terlambat. Ada aturan. Nanti hari Senin adik-adik ada tes ya. Jadi adik-adik juga harus mengikuti tes. Sebelum tes apa adik-adik harus persiapan dengan belajar ya adik-adik. Nah, kesetiaan itu ada dalam di poin nomor berapa adik-adik? Ayo. Nah, 1, kasih.
2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, kelemah lembutan. 9, penguasaan diri. Kesetiaan itu nomor 7 ya adik-adik ya. Orang yang setia, dia itu akan memegang teguh apa? Buah-buah roh ya. Setia melakukan semua buah-buah roh yang tadi adik-adik, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adik-adik. Nah, kita sering dengar adik-adik ya, di Alkitab itu ada tokoh-tokoh yang disebut tokoh yang setia. Nah, kita mau lihat siapa adik-adik tokoh di Alkitab yang disebut orang yang setia sama Tuhan. 1, siapa? Daniel ya. Daniel ini ketika dia dipilih untuk menjadi penguasa ya adik-adik ya. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak pernah korupsi ya adik-adik. Semua dilakukan dengan jujur. Nah, yang kedua siapa? Musa. Musa ini setia mencari hadirat Tuhan ya adik-adik ya. Sampai Musa ini bisa bertemu wajah dengan wajah sama Tuhan, bertemu muka dengan muka sama Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, Yosua. Nah, Yosua ini adik-adik, hari ini kita bahas tentang Yosua ya. Yosua ini dipilih oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin ya. Dia setia sebagai seorang pemimpin. Nah, adik-adik, coba kita lihat ya. Yosua setia dalam mempertahankan imannya. Dia bersama dengan Kaleb ya, memimpin bangsa-bangsa Israel adik-adik ya. Padahal waktu itu bangsa Israel suka bersungut-sungut ya. Tetapi Yosua dan Kaleb ini mereka taat adik-adik. Mereka mau membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan ya, tanah perjanjian. Nah, coba adik-adik kita lihat ya di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum
yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik ya, Yosua ini memiliki karakter. Karakter apa aja adik-adik ya? 1, Yosua tidak pernah membantah ya, baik kepada Tuhan maupun kepada Musa ya. Ketika Yosua dikasih perintah apa, dia langsung melakukan, tidak pernah apa adik-adik protes ya. Yang kedua, Yosua setia melayani Tuhan ya. Yosua ini setia kepada Musa ya. Sebagai apa adik-adik? Dasar kalau Yosua ini juga apa? Setia melayani Tuhan ya. Kepada Musa pun manusia, dia belajar untuk setia, apalagi kepada Tuhan. Dia selalu setia kepada Tuhan. Yosua adalah seorang pribadi, adik-adik, yang setia sampai akhir hayat hidupnya. Yosua ini kenapa ya kok bisa jadi orang yang setia kepada Tuhan, adik-adik? Ternyata apa? Yosua ini mengalami perjumpaan pribadi ya. Jadi Yosua ini dijamah sama Tuhan ya. Mengalami perjumpaan sejati dengan siapa? Dengan Tuhan ya. Setelah Yosua mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan menjamah dia, mengubah hidupnya, Yosua ini punya apa? Arti di dalam hidupnya. Dia menemukan apa yang menjadi tujuan dia untuk hidup ya adik-adik. Tujuannya apa adik-adik? Tujuan hidupnya apa? Tuhan itu apa? Menaruh beban dan belas kasihan kepada Yosua. Beban dan belas kasihannya ini kenapa? Kepada bangsa Israel khususnya adik-adik ya. Jadi dia ini punya beban dan belas kasihan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, Yosua dipercaya memimpin bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan ya, tanah perjanjian ya. Tuhan berjanji menyertai Yosua. Sampai kapan adik-adik? Kemanapun Yosua pergi ya. Ayo kita baca ayat yang ke-9 adik-adik. Tadi Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, Tuhan sudah berjanji sama Yosua. Asal Yosua ini enggak kecut hatinya, enggak tawar ya adik-adik. Dia percaya bahwa Tuhan itu pasti turut campur tangan memimpin hidupnya. Memimpin apa? Tugas yang sudah dipercayakan kepada Yosua adik-adik ya. Jadi Yosua tidak takut lagi. Karena Yosua ada apa? Percaya, iman percaya kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah bertindak, Yosua pasti mampu untuk melangkah. Melangkah sampai kapan adik-adik? Sampai akhir ya adik-adik. Hari ini kita belajar dari Yosua ya adik-adik ya. Kita belajar mengundang Tuhan Yesus itu masuk di dalam hidup kita ya. Sehingga apa? Kita bisa mengalami perjumpaan pribadi seperti Yosua. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
kalau kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita ya. Kita berdoa, minta sungguh-sungguh sama Tuhan, sehingga Tuhan itu boleh menjamah hidup kita. Hidup kita jadi berubah adik-adik ya. Dulu yang kita tidak taat, sekarang kita taat. Yang dulu tidak dengar-dengaran sama orang tua, sama guru di sekolah, kita sekarang jadi anak yang baik, anak yang taat dan dengar-dengaran. Kalau kita taat sama orang tua, sama guru di sekolah, adik-adik, kita juga pasti taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah melakukan semua itu, Tuhan itu sudah berjanji akan menyertai kita. Sampai kapan adik-adik? Sampai akhir, sampai selama-lamanya. Adik-adik tidak boleh takut lagi ya. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Sekarang kita mau doa adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau seperti Yosua mengalami perjumpaan secara pribadi, sehingga Tuhan Yesus menjamah hati kami, menjamah hati adik-adik semua yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangan adik-adik boleh taruh tangan kiri di dada, tangan kanan adik-adik boleh diangkat. Kita berdoa sungguh-sungguh, ya Tuhan Yesus, saya mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi, supaya saya boleh mengalami perjumpaan, boleh mengalami jamahan kuasa Tuhan Yesus, sehingga hidup kami, hidup saya boleh berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap firman-Mu pagi hari ini, buat setiap janji-Mu, bahwa orang yang setia sampai akhir, Tuhan pasti akan menyertai sampai akhir. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua kami, memberkati keluarga kami, memberkati saudara-saudara kami, memberkati teman-teman kami. Terlebih Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.